Halo, selamat pagi. Seperti biasa, sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitangkan. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang malam istirahat kami. Hingga pada pagi hari ini, kami akan mendengarkan renungan pagi. Biarlah firman yang kami dengarkan boleh membawa pengaruh yang baik dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sebelum saya melanjutkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, saya minta bantuan teman-teman untuk tekan tombol like dan subscribe, jangan lupa loncengnya, sehingga saya lebih semangat lagi dalam menyampaikan firman Tuhan, dan firman Tuhan setiap pagi boleh sampai kepada teman-teman. Terima kasih, Tuhan memberkati. Renungan pagi kita pada pagi hari ini, salah tempat bertanya. Saya ambil ayat intinya dari 1 Samuel 30 ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Suatu hari, seorang pria dari kota sedang berwisata ke desa naik mobilnya. Sesampai di suatu daerah, mobilnya terhambat banjir, sisa hujan deras semalam. Bingung, dia pun lalu memutuskan untuk bertanya pada orang desa setempat. Permisi Pak, ini seberapa dalam ya airnya? Bisa nggak mobil ini lewat? Orang desa itu bertanya, saya nggak tahu dalamnya, tapi saya pikir mobil Anda bisa lewat. Tanpa pikir panjang, pria tadi percaya saja dengan kata-kata penduduk desa itu. Maka lewatlah mobil itu dan ternyata dia tenggelam. Sehingga dia harus berenang ke tepian sambil marah-marah. Kenapa Anda bilang saya bisa lewat? Sambil garuk-garuk kepala, tanda bingung. Orang desa itu menjawab, saya pikir bisa, karena tadi bebek-bebek peliharaan saya juga menyeberanginya. Dan airnya cuma setinggi pinggang bebek. Sebagai raja, Daud gak selalu diam dalam posisi benar. Ia juga pernah merasakan tekanan dan jepitan. Suatu saat, Daud merasa sangat sedih saat orang Amalek sudah menyerbu kemah mereka dan membunuh semua orang di sana. Gak cuma itu, wanita dan anak-anak mereka pun ditawan. Dampaknya Daud pun harus menghadapi kemarahan dari rakyatnya sendiri yang begitu sedih karena tragedi yang mereka alami. Tetapi di saat-saat seperti itu, Daud tetap berseru dan meminta tolong kepada Tuhan. Ia bertanya kepada Tuhan. Dia bertanya dulu kepada Tuhan sebelum dia bertindak. Hasilnya Tuhan memberkati apa yang dikerjakan Daud. Semua yang diperbuatnya berhasil. Ilustrasi tentang seorang yang berkunjung ke desa tadi hanya contoh yang memberikan pelajaran buat kita untuk gak bertanya pada orang. Keputusan-keputusan besar yang berdampak akan mempengaruhi kehidupan kita. Kita perlu bertanya pada pribadi yang tepat, yaitu Tuhan. Ini perlu dilakukan agar kita nggak mengambil keputusan yang kurang tepat. Daud sendiri sudah membuktikannya. Meski dia seorang raja, dia bebas mengambil keputusan. Nyatanya, ia selalu bertanya kepada Tuhan sebelum melakukan tindakan. Dan inilah yang kemudian membuatnya selalu mengalami keberhasilan dan kemenangan. Mulai hari ini, mari kita bertanya kepada Tuhan dan ikutilah kehendak pasti. Kita tidak akan pernah menyesali
keputusan yang kita ambil. Semoga firman Tuhan ini dapat mengingatkan kita untuk selalu mencari pertolongan Tuhan jika dalam masalah. Terima kasih. Jika teman-teman merasa terberkati dengan firman Tuhan pagi ini, teman-teman boleh share di sosial media kamu sehingga banyak umat Tuhan yang akan merasa terberkati. Sebelum mengakhiri renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat yang boleh kami rasakan buat firman renungan pagi yang mengingatkan kami apapun masalah dalam kehidupan kami, biarlah tempat bertanya kami hanya kepada Tuhan. Kami tidak pergi ke tempat-tempat yang lain sehingga membuat keputusan yang salah dalam kehidupan kami. Karena berkat Tuhan boleh menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Dan Tuhanlah yang akan menjadi tempat pengaduan kami apapun masalah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mohon ampun dosa pelanggan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nyambung.